Halo, apa kabar kalian? Gimana? Sehat? Ya, aku berharap kalian tetap sehat selalu dan udah nemuin unit yang cocok buat kalian, ya kan? Oke, sebelumnya itu aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen, ya kan? Karena subscriber udah menempuh di 3.100 orang, cuy. Alhamdulillah, itu berkat kalian. Pasti berkat kalian, bukan berkat aku, ya kan? Kerja kerasku tanpa bantuan kalian juga nggak sampai situ. Oke, timbang panjang lebar ini aku mau jawab tentang komentar kalian. Itu ada pertanyaan gini, kira-kira worth it mana sih antara sepeda motor listrik dan sepeda pancal listrik, kayak gitu. Ada perbedaan itu. Nah, sebenarnya masing-masing itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing sih. Yang pertama sih aku bakalan jelasin tentang sepeda pancal listrik gitu, ya kan. Dia yang pertama kelebihannya dia compact sekali. Terus yang kedua, dia nggak ada pajak yang jelas karena dia masih kategori sepeda pancal. Terus yang ketiga, dia tuh bisa masuk kemana aja, bahkan masuk ke trotoar sini tuh boleh, kayak gitu. Kalau sepeda motor listrik itu udah nggak bisa. Terus yang keempat, dia bisa masuk ke CFD kayak gitu. Terus yang kelima, dia bisa masuk ke arena olahraga seperti rampal. Terus ya itu tadi seperti CFD. Terus kemana aja, masuk ke taman kayak gitu itu masih bisa. Tapi kalau sepeda motor listrik sudah jelas nggak bisa, kayak gitu. Terus yang keenam itu dia bisa ngelawan arah, anjay. Here I come. Nah, terus ada lagi sih yang ketujuh itu kelebihannya sepeda pancal listrik. Dia kan nggak bisa buat boncengan tuh, yaitu bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan sih. Dia nggak bisa buat boncengan. Bisa sih sebenarnya, cuman terbatas. Alhasil beratnya kan ringan tuh. Nah, kalau sama ringan, jarak tempuh dan jarak jangkauannya itu dia bisa lebih jauh. Contoh seperti unit Redfish 8ku yang warna oranye itu kan. Dia itu jarak tempuhnya bisa mencapai di 80 km, cuy. Gila, jauh banget, coy. Bahkan itu bisa sampai aku bawa ke Kota Batu. Kalau kalian orang Malang sih pasti tahu kalau jalan ke Kota Batu itu seperti apa jalannya, ya kan. Naik, cuy, itu jalan tanjakan, tapi dia bisa sampai PP, pulang pergi, kayak gitu. Karena dia ringan banget. Bahkan aku pernah sambil bawa muatan, bawa roti waktu itu. Karena aku waktu itu kan masih kerja kirim roti kayak gitu kan. Nah, itu masih worth it juga gitu loh. Kelebihannya sih itu kalau sama sepeda pancal listrik. Nah, cuman dia juga ada kekurangannya kayak gitu. Kekurangannya sih dia itu nggak bisa buat boncengan yang jelas. Ya sebenarnya bisa, cuman nggak nyaman kayak gitu. Ya aku nggak tahu sih, belum nyobain yang Dragonfly 8. Kalau Dragonfly 8 itu kan joknya bukan split seat, dia kan panjang kayak gini kan. Dia sama kayak motor-motor biasa. Terus dia juga punya bagasi. Pernah aku bahas di video yang ini di atas, linknya ada di bawah. Nah, itu udah pernah aku bahas. Dan dia buat boncengan sebenarnya enak, cuman kecil, joknya tuh kecil. Kalau sama ini tuh kan lebar tuh telapak tangan aja segini, cuy, lebar. Ini juga lumayan panjang lah. Nah, kalau DF8 itu dia kecil, tapi buat boncengan kalau sama buat ngantar anak sih worth it sekali kayak gitu. Nah, dia itu nggak bisa buat boncengan karena terbatas kayak gitu. Kekurangannya sih itu. Terus dia tenaganya kalau sama buat tanjakan, kalau sekiranya itu dia contoh nih, bebanku kan 50 kilo, sama ada orang yang sedikit berat gitu ya. Contohnya dia bebannya 70 kilo tambah bawa anak gitu kan, 20 kilo. Totalnya itu kisaran 90 kilo. Dia buat tanjakan udah ngos-ngosan kayak gitu. Jadi kalau dari kekurangan sih memang itu tadi. Jadi tenaganya, terus buat posisi boncengannya itu kurang nyaman lah kayak gitu. Kalau dari segi
kenyamanannya sih tergantung ya, semua itu relatif kalau dari segi kenyamanannya. Kalau aku sih nyaman-nyaman aja, karena postur tubuhku itu kan kecil ya, meskipun tinggi ya kan. Cuman letak kaki itu masih ergonomis karena dia masih punya footstep yang ada di sini, yang ada di samping sini ya kan. Nah itu dia punya footstep, jadi kakinya kalau turun di footstepnya itu, footrest lah namanya, itu dia masih nyaman dan masih ergonomis juga, dipakai itu masih cakep lah, masih enak lah, nyaman. Jadi lutut itu nggak sampai nabrak ya, kayak gitu sih kelebihannya dari kekurangannya dari sepeda pancal listrik kayak gitu. Kelebihannya kalau sepeda motor listrik itu dia buat tanjakan oke, ya kan, buat boncengan oke, bahkan buat boncengan sama tanjakan dia juga oke. Tampilannya dia udah tuh gila, sumpah keren, tampilannya sangat oke kayak gitu. Terus fitur-fitur yang lainnya kayak lampu kota, lampu sein, lampu utama, lampu utama sama lampu jauh itu ada. Kalau di sepeda pancal listrik dia juga ada, cuman kurang begitu kurang begitu cerah. Kalau ini aduh, pulap sekali kayak gitu. Terus kelebihannya juga kalau sama di motor listrik itu dia ada cruise controlnya kayak gini, tapi nggak menutup kemungkinan ada juga motor yang dia itu nggak ada cruise control, cuman dia ada fitur mundurnya. Nah keuntungannya sih ini, kelebihannya dari sepeda motor listrik itu dia ada mundurnya sama ada cruise controlnya. Masing-masing ini bawa fitur kelebihan dan kekurangan masing-masing kayak gitu. Tapi kelebihannya sungguh enak sekali. Aku udah nyobain sendiri. Testimoni dari aku sungguh sangat memuaskan kayak gitu. Terus dia juga punya bagasi depan yang luas. Kalau motor bensin motor listrik dia punya bagasi yang luas kayak gitu kelebihannya. Terus setelah itu kelebihan yang kelebihan yang berikutnya itu yang ketujuh itu dia ada USB port. Dia bisa buat ngecas, cuman dia bisa ngecas kalau seumpama kondisi motornya nyala. Kalau motornya mati dia nggak bisa kayak gitu. Terus klaksonnya dia nggak bunyi kayak motor, kayak sepeda listrik. Kalau sepeda listrik kan dia bunyi tuh, kalau motor dia nggak bunyi. Terus kalau seumpama dia direm dia nyala, mencet rem dia itu nyala lampunya ya. Kelebihannya itu, jadi kelebihannya tuh mirip kayak sepeda motor. Nah terus kalau kekurangannya nih, nah yang pertama dia tuh kekurangannya dia ada pajaknya. Terus yang kedua dia nggak bisa masuk CFD. Yang ketiga dia bayar parkir. Yang keempat dia tuh nggak bisa masuk sarana olahraga seperti rampal kayak gitu. Terus yang kelima dia nggak bisa lawan arah. Jadi kalau sama ada satu arah kayak gini nih, nah harus patuh kayak gitu kan, karena ini udah kategori motor cuy. Jadi nggak bisa tuh kalian seenak jidat ya kan, jalan ke sana itu. Terus yang keenam nggak bisa jalan di trotoar. Nggak boleh kalian. Ya sebenarnya ini nggak boleh sih ini ngevlog sini, cuman tadi ya karena sepi sih, mumpung sepi. Terus aku tuntun juga kan, nggak aku naikin gitu. Akhirnya aku coba lah, boleh lah sampai sini ya gitu. Jadi kalau kekurangannya sih itu yang bisa aku jelasin sih. Kalau untuk pengecasannya dia hampir sama sih, 12 sama sepeda pancal listrik. Ya pengecasannya itu tergantung daya yang ada di rumah kalian. Kalau daya di rumah kalian itu di atas 1200, pengecasannya bisa lebih cepat. Tapi kalau daya di rumah kalian itu 450, biasanya bisa lebih kisaran 8-12 jam. Tapi kalau sama daya di rumah kalian itu 2000 watt, itu bisa lebih cepat. Bahkan nggak sampai 8 jam itu udah full. Baterai 20% sampai ke full itu cuman 7 jam, nggak sampai ke 8 jam. Kayak gitu sih yang pernah aku rasain kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku share. Kalau buat harganya sih sebenarnya memang terpaku lumayan jauh ya kan. Kalau sama sepeda pancal listrik itu kisaran 5-6 juta yang bagus ya, spesifikasinya yang bagus. Dia kisaran segitu harganya. Kalau seumpama untuk sepeda motor listrik, dia yang versi standar seperti T3 ini, dia itu kisaran harga 9.500.000. Kayak gitu. Kalau yang versi Pro, dia itu kisaran 10.500.000. Kayak gitu ya. Tapi semua itu tergantung budget kalian masing-masing. Kalau sama kalian ngerasa budgetnya kurang, ini gak apa-apa, kalian pilih sepeda pancal listrik. Dan dia itu ya punya kelebihan masing-masing ya kan.
dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Cuman kalau sama untuk bekasnya itu, kalau untuk sepeda motor ini itu kisaran di harga 7.500.000 untuk bekasnya. Dan nanti itu kita cek baterainya dan lain kontrolernya itu dengan kondisi normal apa enggak kayak gitu. Sebenarnya udah aku bahas cara beli secondnya, ada di video ini, lah linknya ada di bawah. Itu buat teman-teman yang kepo cara beli second kayak gimana. Nah seperti itu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa aku share. Kalau sama ada kurangnya aku mohon maaf sih. Kalau kalian punya pengalaman pribadi yang mungkin perlu disampaikan juga nggak apa-apa, komen aja di bawah kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau semua ada kurangnya aku mohon maaf sebesar-besarnya. See you on next video.